Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan mempresentasikan eh, hasil eksperimen kami ke dalam membangun model machine learning. Nah, di kelompok kami sendiri ada saya, Febrian Valentino Nugroho, dan ada teman saya. Saya Adi Septriansyah. Saya Ansel Musarif Nasugian. Oke, pertama-tama fokus dari penjelasan saya ini, saya menjelaskan latar belakang dan tantangan data, reprocessing, dan juga desain jaringan saraf. Nah, pertama-tama dataset itu kami itu disease and symptom ya. Eh, Pertama-tama kami membangun machine learning untuk klasifikasi penyakit. Fokus utama kami bukan sekedar mendapatkan akurasi angka, tapi melainkan bagaimana kita menangani tantangan datasetnya. Jadi datasetnya itu bagaimana, yang mana dataset yang ada itu sedikit dibandingkan dataset pada umumnya. Nah, kita mulai dari dataset dengan decision symptom, bisa kita lihat di Kaggle ini. Nah, di dataset ini ada 349 baris, sangat terbatas. Dalam dunia deep learning, 349 baris ini sangat terbatas. Nah, rentan modelnya untuk gagal dan melakukan generalisasi. Namun dataset ini memiliki keseimbangan kelas yang baik dengan rasio positif sekitar 53,3 dan negatif 46,7. Sehingga bias mayoritas dapat diminimalisir sejak awal. Sebelum kita masuk ke pemodelan, kami melakukan tahapan preprocessing data set yang kritis. Pertama, kami menarik fitur numerik seperti usia, age, kami menggunakan normalisasi biasa. Kami menerapkan sistem robust scaler. Nah, robust scaler itu ya jadi minnya kita jadiin mean ya, kita min satuin. Alasannya adalah data medis sering memiliki outlier atau nilai ekstrim. Nah, robust scaler ini bekerja untuk menggunakan median atau interquartile range atau EQR, bukan mean, sehingga model tidak akan kacau jika ada pasien dengan usia yang sangat jauh di atas rata-rata, seperti saya bilang tadi. Kemudian kami melakukan fitur engineering menggunakan polinomial, fitur degree 2. Apa artinya? Kita bisa bayangkan aja, kita punya fitur usia dan tekanan darah. Teknik ini tidak hanya melihat fitur satu persatu, tapi mengalihkannya untuk menciptakan fitur baru. Nah, jadi dua fitur itu dikalikan, menciptakan fitur baru. Ini penting karena dalam medis kombinasi usia dan tua dan tekanan darah itu ada korelasinya ya. Eh, Sehingga kalau dikalikan ini dapat fitur baru, memiliki resiko penyakit yang jauh lebih besar secara eksponensial, memperkaya data kami dari 9 fitur menjadi 54 inputan. Karena fitur kami sedikit, kami pakai fitur degree 2 yang mengkali duakan fitur-fitur kami menjadi 54 inputan. Selanjutnya, kita masuk ke ANN ya. ANN di sini kami itu tuh artificial neural network yang mana jaringan saraf otak. Jadi secara uh, buatan, jaringan saraf otak buatan. Kami membaginya jadi 4 layer ya, berisikan neuron 200, 150, dan juga 100 dan 50. Di awal hidden layer pertama, ada 200 neuron bertugas menangkap semua detail kasar dan data. Nah, layer yang lebih dalam hingga 50 neuron bertugas menyaring informasi tersebut menjadikan pola yang lebih abstrak dan spesifik. Nah, di setiap neuron kami memasang fungsi aktivitas bernama RERU, Reactivated Linear Unit. Istilah teknis yang disederhanakannya adalah sebuah gerbang. RERU memutuskan apakah informasi dari neuron tersebut cukup penting untuk diteruskan ke layar berikut atau dibuang, dinolkan. Keunggulan RERU ada kemampuan mencegah masalah vanishing gradient, yaitu kondisi di mana model berhenti belajar karena signal koreksi menjadi terlalu lemah saat melewati banyak layer. Sebelum lanjut ke berikutnya, kami ingin memperlihatkan dataset yang sudah kami pre-processing.
Nah, bisa kita lihat di dataset yang setelah kami pre-processing itu, eh, sudah kami ubah menjadi biner yang tadinya merupakan numerik ya, kita ubah jadi biner, iya atau tidak. Dan juga di datasetnya itu kita lakukan yang namanya yang sudah kami bilang tadi, pre-processing yang udah saya jelaskan juga di awal. Nah, jadi binary bisa kita lihat dan dataset barisnya itu tetap 349, tapi kami hanya ubah tipe datanya saja jadi binary. Oke, selanjutnya mungkin saya juga akan sedikit menyinggung workflow kami ya, yaitu atau IDA. IDA sendiri di sini apa sih IDA itu? IDA itu adalah workflow atau langkah-langkah step by step kami. Nah, pertama distribusi target, bar chart original, dan juga trend test. Nah, setelah kami trend test, kami ada conversion metric, ada bar chart per matrix, ada training dan testing versus akurasi loss, dan juga kami nantinya ada dashboard ringkasan. Nah, dan juga ada error analytics. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Ansalmus, terkait segmen kedua, arsitektur model dan konsep training. Oke, jadi maksud ke segmen kedua. Nah, jadi kita pada saat ini akan membedah bagaimana sih caranya model ini sebenarnya untuk belajar gitu. Nah, jadi dalam deep learning, proses ini itu bukan hanya sekedar memasukkan data saja, tapi bagaimana kita menyeimbangkan parameter-parameter yang berbeda gitu loh dengan kode yang kita sediakan. Nah, jadi kami mengatur parameter kuncinya tersebut di mana ini disebut sebagai hyperparameters, di mana salah satu yang paling krusial itu adalah epoch-nya. Kami set hingga maksimal yaitu 4000. Nah, apa artinya? Jadi satu epoch itu adalah salah satu putaran penuh. Jadi misal nih satu kali putaran itu modelnya membaca seluruh buku itu, ya, kita artikan dalam bentuk buku misalnya. Bentuk buku itu di halaman pertama sampai halaman terakhir gitu. Nah, jadi jika satu epoch-nya terlalu sedikit, maka modelnya itu kurang belajar atau underfitting. Nah, namun jika epoch-nya terlalu banyak juga bisa menjadi berakhir buruk juga, terutama pada dataset yang terbatas seperti dataset kami yang hanya memiliki 359 data saja. Nah, jadi cara kita menghadapi risiko terbesar ini uh, itu bisa menjadi overfitting nantinya. Nah, jadi tantangan terbesar kami itu adalah kita melihat grafik performanya. Jadi overfitting itu adalah kondisi di mana model terlalu pintar menghafal, tetapi dia malah justru gagal paham. Nah, analoginya, misal nih kita ada seseorang yang uh, mati kunci jawaban gitu saat ujian. Nah, nilainya 100. Tapi saat diberikan soal ujian yang terlalu sedikit kalimatnya, dia justru gagal karena dia tidak paham konsepnya. Dia hanya menghafal pola-pola soalnya. Jadi AI pun bisa mengalami hal yang demikian. Nah, jadi kalau kita lihat dari bukti data kami, dapat dilihat misalnya dari training loss, kita coba cari training loss. Nah, itu bisa turun drastis hingga 0,02. Nah, itu sebenarnya ya nyaris sempurna. Karena model kami ini hafal hafal mati dengan data latihan. Kemudian ada testing loss. Nah, jadi testing loss ini dalam bentuk garis garis merah. Ini melonjak tinggi di angka 1,35. Nah, di antara kedua ini ada gap yang lumayan. Yang dimana gapnya itu sebesar 0,2, 0,02 hingga 1,35. Dan ini merupakan bukti matematis bahwa model kami awalnya hanya sekedar jago gitu, tapi gagal melakukan generalisasi pada data baru. Nah, jadi selanjutnya kita pindah pada strategi pertahanan ya. Jadi yang pertama kita bisa coba dicari regulasi atau alpha. Nah, jadi alpha ini adalah semacam mekanisme yang kami buat, yaitu mekanisme hukuman atau penalti. Jadi kami memprogram sebuah kode, di mana kodenya ini akan menghukum neuron yang membuat aturan prediksi terlalu rumit atau berbelit-belit gitu. Nah, jadi kami ada kodenya seperti yang dilihat berikut pada alpha ya. Nah, ini sebagai bentuk
mekanisme kami untuk membatasi itu tadi. Kemudian yang kedua adalah early stopping. Nah, jadi bisa dicari coba early stopping. Early stopping ini semacam rem darurat. Jadi kami tidak membiarkan model belajar buta hingga 4000 epoch. Jadi dia itu dalam 150 epoch berturut-turut, jika akurasinya tidak membaik misalnya, pelatihan kami akan menghentikan paksa gitu. Jadi semacam rem darurat. Kemudian akan mengambil versi model terbaik sebelum performanya menurun. Nah, jadi ini tuh bukan versi terakhir yang sudah di overfit. Selanjutnya mungkin bisa dicari batch size kecil. Jadi batch size kecil ini semacam alih-alih kita menyuapi modelnya dengan semua data sekaligus, semua data-data tadi, kami memecahnya menjadi paket-paket kecil yang berisi 8 sampel. Nah, apa sih dampaknya dari pecah-pecah ini? Jadi daripada kita paksakan model ini untuk membaca sekaligus, ini kita seperti memperbarui pemahamannya gitu. Jadi dia lebih sering dengan adanya 8 data ini dia membantu proses belajarnya gitu. Proses belajar dari model ini untuk keluar dari jebakan kesalahan lokal atau lokal minima. Nah, sehingga membuat model kami ini lebih teliti dalam belajar gitu. Kemudian ada selanjutnya adalah strategi pamungkas kami yaitu ensemble learning. Nah, jadi meskipun ANN tunggal kami tadi sudah kami optimasi hingga 70% gitu kan. Mungkin bisa dicari model ANN-nya, versi ANN-nya. Jadi dia itu sebelumnya hanya satu otak cerdas saja, itu tidak cukup. Jadi bagaimana cara kita mengensemble, menggabung beberapa metode seperti ada ANN mungkin atau selanjutnya ada random forest, ada gradient boosting akan saya jelaskan. Jadi untuk model kami ini itu tidak cukup hanya ANN saja. Jadi artificial neural network ini cenderung memiliki varians tinggi atau ANN itu memiliki cenderung varians tinggi sehingga hasilnya bisa berubah-ubah bergantung data inisial. Oleh karena itu, kami menggunakan strategi pamungkas yaitu ensemble learning atau penggabungan tadi yang dimana menerapkan konsep wisdom of the crowd atau kebijaksanaan orang banyak. Nah, jadi itu metodenya itu hard voting. Nah, jadi dapat dilihat ya, ada 3 algoritma yang kami gunakan, yaitu yang tadi. Yang pertama ANN, yang pasti yang ada ANN tadi, kemudian ada random forest, kemudian ada gradient boosting. Nah, jadi ANN ini sebagai base-nya atau spesialisnya yang menangkap pola nonlinear yang sangat rumit dan abstrak tadi. Kemudian ada si pragmatisnya yaitu random forest. Nah, jadi itu seperti bentuk pohon pengambil keputusan, yang dimana itu sangat stabil dan tidak mudah bias dan tahan banting terhadap noise data. Kemudian ada juga yang memperfectkan dari si algoritma-algoritma kami ini, yaitu adalah gradient boosting. Nah, jadi ini memboost hingga 2, sekian persen dari yang sebelumnya hanya gabungan dari ANN dan random forest doang. Gitu. Ya sekitar 73% gitu. Hingga sekitar 75% gitu. Nah, jadi fungsinya gradient boosting ini, jadi itu belajar secara bertahap dengan cara memfokuskan, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat model sebelumnya. Makanya naiknya cukup signifikan 2,5%. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak ditambahin model-model lainnya gitu? Kenapa hanya 3? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 10 aja gitu sekalian algoritmanya? Karena kalau dari yang saya katakan tadi, karena kan modelnya belajar juga kan. Jadi kalau semakin banyak itu justru dia itu mendekati 0 gitu. Jadi dia malah nggak memperbesar presentasenya secara signifikan, tapi malah membuang-buang proses gitu loh. Jadi terlalu banyak proses, jadi mungkin malah bisa jadi error gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan ensemble yang memaksimalkan dari proses membaca datanya tadi. Makanya kami hanya menggunakan 3. Kebetulan juga data yang kami gunakan ini hanya 359. Kecuali datanya ada lebih dari puluhan ribu mungkin, bisa kita gunakan lebih dari 5 mungkin algoritmanya. Nah, sementara karena ada 359 doang, 3 ini sudah cukup dan sudah bisa dimaksimalkan gitu. Kemudian selanjutnya kita mekanisme keputusan ya. Jadi keputusan akhir model ini bukan tentang model doang ya, tapi ada banyak tadi saya ucapkan. Kemudian jika ANN dan random forest ini memprediksi pasien sakit, misalnya, meskipun gradient boostingnya berkata sehat, tapi sistem akan memutuskan sakit. Kenapa? Karena ada 2 sistem yang sudah memeriksa ini benar gitu. Maksudnya ada 2 algoritma yang memeriksa ini benar. Jadi
2 banding 1 ya pasti dia akan mengatakan sakit gitu. Prediksinya itu yang dominan gitu. Maksudnya algoritma yang dominan mengatakan benar, pasti itu yang dipilih gitu. Kemudian mungkin itu dari bagian saya. Sebelum masuk ke bagian teman saya ingin sedikit menambahkan terkait penjelasan model proses training ini didapat karena kami pada datasetnya itu kami train split. Nah, membagi antara 20%, 20% testing dan 80% training. Nah, dan juga kami datanya itu kami lebih standarisasi lagi dan normalisasi lagi. Hal tadi yang dijelaskan saudara Anselmus itu bisa kami dapatkan setelah datasetnya kami lakukan penanganan missing value. Yang mana penanganan missing value kami itu kalau ada yang kosong kami menghapus daftar tersebut juga dari daftar dan coba ke daftar cari daftar yang lain dengan menanyakan ke daftar yang lain. Itu sih penanganan missing value kami. Mengapa missing value ini penting? Missing value ini penting karena dapat menjadi value pengacau perhitungan statistik model. Nah, dan juga kami melakukan encoding pada dataset kami dengan cara encoding pada kolom kategori. Pada kolom kategori yang menerima kata-kata atau misal pelabelan itu dengan huruf, kami ubah menjadi binary. Dan juga pada encoding ini kami mengubah yang setiap kolom teks ubah menjadi nilai, menjadi angka unik menggunakan label encoder. Jadi di bagian encoding ini bagian pelabelan datasetnya. Nah, setelah bagian encoding, eh, setelah semua itu bisa dilakukan pada pemahaman datasetnya, mungkin bisa dilanjutkan ke saudara Adi untuk lanjutan ke aspek ketiga. Oke, masuk ke segmen terakhir ini. Kita membahas tentang hasil dari training dan testing ini ya. Visualisasi. Jadi kita bisa lihat model original tadi. Model original sebentar. Model original ANN hanya 70%. Setelah kami menerapkan polynomial features dan robust scalar ini, naik menjadi 72,86%. Kan tadi pada penjelasan Ansel tadi ada kan kita bilangnya kita udah menggunakan advanced neural network kan di pada base model. Tapi ini malah muncul lagi advanced neural network. Ini advanced neural network untuk penambahan polynomial features dan robust scalar. Lalu ini ensemble gabungan dari tiga model tadi yaitu gradient boosting, advanced neural network, dan random forest. Lalu kita lihat bagian confusion matrixnya. Di sini ada terlihat ya true positif TP, true positif 27, lalu true negatif 24, 34%. Jadi true ini berarti tebakan dari machine learning ini benar berarti kan. Lalu ada false positif 9 kasus dan false negatif 10 kasus. 20 jadi digabung menjadi sekitar 25% lah. Jadi secara keseluruhan itu F1 score-nya itu 75,7%. Menunjukkan model tidak bias ke salah satu kelas. Jadi
sebentar. Kesimpulan dari eksperimen ini hasilnya adalah menyimpulkan bahwa keterbatasan data medis dapat diatasi melalui kombinasi cerdas antara rekayasa fitur polinomial untuk memperkaya informasi, arsitektur deep learning yang diatur ketat dengan regularisasi, lalu ensemble learning untuk menutupi kelemahan model tunggal yang ada pada advanced neural network. Jadi seluruh proses ini mulai dari pre-processing, pelatihan, hingga visualisasi evaluasi telah didokumentasikan dalam kode ini ya, pada model INN. Jadi bisa ditutup untuk Febrian. Ya, setelah kami lakukan eksperimen ini, kesimpulan yang kami sudah dapat juga sudah kami jabarkan. Sekian, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan bagi yang sudah menonton video ini. Kami tutup. Sekian, terima kasih.